Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La haula wa la quwwata illa billah. Rabbi adkhilni mudkhala sidqi wa akhrijni mukhraja sidq. Waj'al li min ladunka sultanan nasira. Wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil. Innal batila kana zahuqa. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim. Wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Al-Ustadz Suhendro selaku ketua forum yang kami hormati, Bapak-bapak para ketua-ketua BKM dari masing-masing masjid anggota forum, seluruh jemaah, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu yang dirahmati Allah. Orang Yahudi pernah mengatakan bahwa mereka tidak pernah khawatir melihat umat Islam menghadiri tabligh akbar ribuan orang, menghadiri acara maulid puluhan ribu orang. Tapi mereka akan gentar melihat umat Islam kalau jamaah sholat subuhnya sudah sama dengan jamaah sholat Jumatnya. Ini adalah satu bentuk gerakan yang luar biasa. Kegiatan taklim ba'da subuh. Dari selesai sholat subuh bergerak dari masjid masing-masing menuju ke satu titik yang ditentukan. Di sini ada beberapa fadilah, ada majelis taklim, kemudian ada silaturahim, kemudian ada sedekah. Buktinya rata-rata rotinya tinggal plastiknya aja. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Sampai hari ini suasana pandemik masih belum bisa dilewati oleh berbagai negara, termasuk kita Indonesia. Hanya karena masalah virus yang sangat kecil dan tidak bisa dilihat dengan mata kepala. Sekecil-kecil tengu masih bisa dilihat. Iki lebih halus meneh teko tengu. Dan lihatlah dampaknya yang begitu besar dan luar biasa yang ditimbulkan dari makhluk yang sekecil itu. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Tidak ada ciptaanku itu yang sia-sia, kata Allah. Semua ada iktibar, semua ada pelajaran. Kalau dulu awal-awal muncul corona, guru kita Ustadz Somad mengatakan ini tentara Allah. Tapi banyak yang membuli beliau. Gara-gara beliau bilang itu tentara Allah.
Sekarang cakap ulama ini udah sering diprotes pula sama jemaahnya. Kalau dulu orang apa kata ulama ikut. Sekarang ulama bilang begini, ulamanya yang diprotes. Saya nggak tahu apa salahnya kemarin AA Gim cuman ngomong, jangan salahkan kalau simbol HUT RI ke-75 itu dianggap orang mirip salib. Kira-kira kan gitu dia bilang. Dan jangan salahkan kalau gara-gara simbol itu umat Islam ada yang lemah semangatnya memperingati HUT RI ke-75. Beliau bilang mirip salib. Bukan mengatakan itu salib. Habis dibully beliau di media sosial. Yang sakitnya itu yang bully sebagian malah orang Islam juga. Wes jarnoi lah, suwi-suwi ninggal juga wong iku. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah, makhluk yang sekecil itu tapi memberikan dampak yang dahsyat dan luar biasa di permukaan bumi Allah ini. Di negeri kita saja Indonesia tercatat sejak Maret sampai hari ini salah satu dampak yang ditimbulkan dari COVID-19 bertambahnya angka pengangguran mencapai 7 jutaan orang. Gara-gara makhluk yang halus kecilnya kayak gitu, sempat berapa masjid di Jakarta, berapa masjid di Jawa Barat, Jawa Timur tutup, nggak ada sholat Jumat. Bahkan sempat nggak ada sholat tarawih. Gara-gara makhluk yang kecilnya seperti itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, maskapai penerbangan berapa banyak kemarin yang sudah hampir bangkrut karena nggak beroperasi, macet. Gara-gara makhluk yang sekecil itu, waktu itu mau salaman pun kita takut. Gara-gara itu asal masuk kemana aja suruh cuci tangan. Masuk ke mall cuci tangan, masuk ke bank cuci tangan, masuk ke kantor pemerintahan cuci tangan. Tapi nggak dikongkon-kongkon mangan, kudu cuci tangan toh. Gara-gara makhluk yang sekecil itu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, banyak kemarin lebaran anak gak bisa jumpa sama orang tuanya. Gara-gara makhluk yang sekecil itu, tanpa kita duga haji tahun ini tertunda. Gara-gara makhluk yang sekecil itu, anak sekolah pun gak karuan saiki. Omongnya sekolah daring teko omah. Waduh, terakhir kongsi sama mamaknya handphonenya. Terakhir mamak karo anak gaduh rebutan handphone nang omah. Belum lagi nanti anak belajarnya 1 jam tapi main gamenya 1 harian. Akhirnya banyak hari ini anak-anak indikasi terkena minus matanya karena radiasi handphone itu. Berapa banyak orang gara-gara virus corona ini, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, suami-suami pening. Kenapa? Karena biaya belanja bunga mama-mama jadi naik. Karena nggak ada kegiatan, terakhir podo tuku kembang. Asal lungo nang sawit-sawitan, ketok lompong cabut, tandur nang mama. Nah kan guyu wong iku kroso iku padahal. Ketok pakis tandur, budalan pakai sayur, tandur juga nang omah. Saya tahu karena istri saya juga kemarin gitu, Anjeli. Dia bilang sama saya, Bang, antarkan ke Madir sana beli bunga. Ya saya antar juga ke sana. Namanya suami sayang istri, ya kan Pak. Tengok belakang penuh. Sampai di rumah disusun, nggak nunggu sesuk nyusun nih, sore-sore susun. Sesuk-sesuk ngelapor, hilang patang pot Bang, ngomongin la ilaha illallah. Gara-gara corona wae. Gara-gara COVID-19, biaya meningkatkan imun tubuh pun naik. Katanya kalau nggak mau kena COVID-19, ya imun tubuhnya harus naik. Kawan saya cerita dari Maret sampai bulan ini, dia beli madu sudah 2 jerigen yang 5 literan. Tiap hari air hangat madu, tiap hari air hangat madu. Ada yang lemon sama serai direbus, minum. Ada yang air jahe. Ada yang campur lagi telur ayam kampung. Lah terakhir suami-suami negatif, istrinya pada positif terakhir. Meteng Pak podoan. Kakean poding ning lanang.
Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, memang COVID-19 ini membawa dampak yang luar biasa. Artinya apa? Allah cuma mau tunjukkan, jangan sepelekan sama makhluk yang kecil. Kecil itu nggak selamanya lemah. Dan nggak ada jaminan besar pasti kuat. Amit cerita, tengu iku cilik tenan iku. Tapi nek wis beraksi, geger sak omah digawe DN. Wis ngono masalahnya pinter pula milinggon. Iki masalah tengu iki. Raja Namrud kekuasaannya meliputi Mesir dan seluruh Mesir. Raja yang zolim, angkuh, sombong luar biasa. Dia yang bakar Nabi Ibrahim hidup-hidup. Tapi faktanya Namrud matinya cuma gara-gara lalat. Dikirim Allah seekor lalat, tapi lalatnya saya pernah juga itu Bu, ada ngerasain lalat hinggap di tangan kita, kaki kita, tapi dia nyokot kayak nyamuk, gatelnya nggak ketulungan itu. Model yang kayak gitulah yang terbang-terbang di depan Namrud. Tepuk ngelak, ditepuk ngelak lalat tadi, ditepis datang lagi balik, pindah tempat lalatnya ikut, masuk ke kamar lalatnya ikut, bingung keluar rumah, mandak masuk nang irung. Hidup dalam lubang hidungnya. Digigiti rongga-rongga hidungnya itu, setengah mampus ngerasainnya Namrud. 3 hari ngerasain itu. Terakhir itu yang namanya lalat terus naik-naik sampai mendekati ke radang otaknya. Sehingga akhirnya yang terjadi bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, nggak tahan lagi Namrud. 2 riwayat mengatakan, ada 2 versi cerita. Satu versi mengatakan dia benturkan kepalanya ke dinding istana hingga pecah. Satu versi lagi mengatakan dia ambil besi, dia pukul kepalanya hingga pecah. Namrud, raja yang luar biasa, matinya cuma gara-gara lalat. Dulu di Setabat ada preman dibacok nggak mempan, ditembak nggak mempan, digigit nyamuk ninggal. Kena DBD dia Pak. Jangan sepelekan makhluk Allah yang kecil. Nah, inilah termasuk COVID-19 ini. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, semua apapun yang ada di bumi ini, semuanya terjadi karena izin Allah. Harus kita yang mengambil iktibar, pelajaran. Apa sih maunya Allah dengan COVID-19 ini? Karena yang pasti bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, orang sepakat semua mengatakan ini musibah. Kalau kita gunakan kacamata Quran, Quran memandang musibah itu 2 macam. Ada musibah yang bentuknya azab, dan ada musibah itu yang bentuknya ujian. Tinggal kemana dia jatuhnya, kenanya sama siapa. Kalau musibah menimpa, melanda orang-orang yang kafir, kufur, ingkar, fasik, menantang Allah, selalu larut dalam maksiat, dia bentuknya azab. Tapi kami pun ngerasake juga Pak, usaha lesu iki enek sing dipecat toko pabrik. Padahal kami amben dino salat 5 waktu dijogo, ya wirid-wirid, zikir-zikir. Nek kita keneng dampak COVID-19 modalan ibadah kita jogo karo ling kuwasa, itu namanya ujian. Tinggal siapa yang nerima ini? Karena Quran katakan wa ma asabakum mim musibah fabima kasabat aidikum. Enggak akan terjadi musibah itu kalau enggak karena dosamu, kata Allah. Tsunami Aceh. Kenapa tsunami itu melanda Aceh? Ya jujur saja Aceh serambi Mekah, tapi ganja paling banyak keluar juga dari Aceh. Islam sama Islam saling bunuh, silaturahimnya rusak. GAM sama TNI tembak-tembakan, TNI-nya Islam, GAM-nya Islam. Yang nembak TNI Allahu Akbar, yang dibunuh pun Allahu Akbar. Akhirnya marah Allah. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, kan dari dulu Aceh itu, dari mulai Soekarno datang nggak aman juga, masuk Sudomo datang pun nggak aman, Soeharto datang nggak aman juga, terakhir tsunami datang baru aman Aceh.
Maka saya melihat desa ini auranya, ini desa penuh berkah dan jauh dari bala. Amin. Kenapa lah silaturahim masyarakatnya kayak gini? Guyupnya kayak gini. Kalau ini kita pelihara, kita pertahankan terus, insya Allah salah satu yang menghindarkan bala dari satu negeri, satu kampung, satu wilayah, silaturahim masyarakatnya itu bagus. Maka bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, ini sinabung batuk lagi nih. Kawan saya ada yang tinggal di dekat Sinabung itu. Dulu katanya 100-an tahun yang lalu pernah meletus juga itu. Laharnya tumpah, turun semua ke bawah. Lama-kelamaan rupanya menyatu dengan tanah, jadi subur kali tanahnya itu. Berapa tahun orang tuh menikmati hasil kaya dari nanam jeruk, nanam cabai, nanam bawang, nanam kentang, segala macam tanam-tanaman. Kata kawan saya, tapi sedikit kali kami yang ingat berzakat, Pak Ustaz. Makanya musibah itu kebanyakan karena maksiat. Negeri Sabah diazab Allah karena masyarakatnya nggak bersyukur. Lah padahal negerinya itu suburnya nggak ketulungan itu. Kalau kita sering menyebutkan istilah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, itu gelar untuk negeri Sabah. Tapi karena rakyatnya nggak bersyukur, akhirnya Allah timpakan hujan berbulan-bulan. Udah selesai kekeringan bertahun-tahun. Apapun ditanam nggak tumbuh. Yang tumbuh pohon-pohon aneh, buahnya beracun. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan Allah, nggak ada lagi istilah kita nggak peduli lingkungan terhadap maksiat. Mohon maaf. Kadang-kadang enek kejadian, saomah, sing lanang merantau lu ngoato, nang Pekanbaru merantau nang Batam, kucuin nang omah. Lah terakhir enek wong lanang teko merantau juga nang omah den. Terus tonggone ngomong apa? Jarno ae lah, dosa kan tanggung masing-masing. Ngopo ngurusin wong? Kesalahan ngurusi anak dhewe nggak iso meneh, Pak. Kenapa? Satu rumah orang berzina, 40 rumah sekitarnya terancam azab Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kita biarkan. Untuk apa ada keplor? Untuk apa ada aparat desa? Ya kita bersatu menyelesaikan itu. Pasti bisa. Kalau ada kata sepakat, harimau di hutan pun bisa diikat. Jangan dibiarkan lagi itu. Karena nanti kalau datang azab, yang nggak maksiat pun kena. Dulu banjir bandang Bukit Lawang, itu kan kebetulan Bukit Lawang itu di sana ada perkebunan. Saya orang BTPN 2, itu kebun milik BTPN 2. Kawan saya cerita, itu seminggu sebelum kejadian banjir bandang, ada satu wisma digunakan wisatawan Australia. Orang tuh syuting buat film porno di situ. Aku nggak nonton, kawanku cerita gitu, ada yang bilang. Jangan terus curiga, ini nanti nonton katanya gitu juga. Jadi bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah lah, kejadiannya itu kan malam Ramadan itu, hampir seminggu Ramadan. Pas persis baru aja orang selesai tadarus Quran. Tiba-tiba turun banjir itu sak gelondongan kayu-kayu, habis wisma hotel semua di sana. Lah, apa yang kena cuman yang zina aja? Enggak, yang tiap malam tadarus pun kena. Bukan ada banjirnya datang milih-milih rap, Wak Jono najir masjid belok, Wak Anto ketua wirid belok, Uco agen sabu hajar rap. Ora kabeh kene. Jangan nanti orang yang makan nangka, kita yang kena getahnya. Gak bisa lagi gak peduli lingkungan. Kita biarkan di belakang anak-anak kita, anak-anak kampung itu nyabu. Jarno Island duwe bapak dewi. Bapak-bapak saudara-saudara sekalian, kalaupun kita cuma modal doakan aja dapat hidayah. Oke, itu memang bagian dakwah. Tapi itu selemah-lemah iman. Makanya amar ma'ruf banyak orang bisa. Nahi mungkar ini yang jarang. Nanti saya sering katakan orang pesta tapi dicampur adukkan maksiat sama sunnah. Lo nikahkan anak itu kan sunnah. Orang nikah itu ibadah. Makanya banyak bapak-bapak yang pingin bolak-balik karena ibadah nikah itu. Cuman karena nggak ada keberanian aja. Kalau kemauan gak usah tanya ini masing-masing.
Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Lah nikah itu kan ibadah, tapi kenapa kok mesti dicampur adukkan dengan maksiat? Besok anaknya mau nikah, malam sekampung kenduri. Di toko-toko agama diundangi semua, suruh baca tahtim, tahlil, doa. Selesai, besok masuk tuan kadi, KUA, ijab kabul, diceramahi pengantinnya, doa lagi. Ulang masuk grup marhaban, baca rawi berjanji, marhaban, doa lagi, lo telung kali, bengi doa, isuk nikahan doa, marhaban doa, balik grup marhaban, kibote nggak karu-karuan. Gaya apa telung kali doa ini? Saya bilang kalau orang pesta niat ngundang kibot-kibot yang pamer aurat, udah nggak usah kenduri-kenduri lah, itu kayak ngejek Allah itu. Doa minta berkah rumah tangga anaknya loh. Besoknya kok kayak gitu penyanyi. Dia yang pesta orang sekampung berdosa. Dan nanti kayak kami Ustadz Endro diundang nggak datang katanya sombong. Tapi diundang hiburannya kayak gitu. Kunjiku sego, kursi entek, ling sisa kurang ngarep pentas. Kan serba payah kaya kami iki lho. Arek anteng main delok, wong bisi-bisi, ustadze selero. Utundo ayo kaya wong pau, kan serba payah. Maka jangan biarkan kampung kita itu ada maksiat. Zaharul fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Kebanyakan kerusakan di darat dan di laut itu karena ulah tanganmu sendiri kata Allah. Makin satu. Bisa jadi satu musibah yang Allah timpakan dan termasuk Covid ini azab buat orang-orang kufur yang ingkar kepada Allah. Nah buat orang-orang yang taat menjaga hubungannya kepada Allah, tapi dia tetap terkena, walaupun nggak positif Covid, tapi dia kena dampaknya. Itu apa Ustaz? Inilah ujian yang Allah timpakan kepada manusia. Dan ujian itu memang mesti Pak. Surah Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wahum la yuftanun. Tidak kubiarkan hambaku itu mengatakan, aku beriman kepada Allah, kalau belum kuuji dulu kata Allah. Jadi nggak bisa ngaku-ngaku beriman kalau belum dapat ujian. Jadi kenapa Allah kasih ujian? Biar naik kelas. SD naik SMP, ujian. SMP naik SMA, ujian. SMA masuk perguruan tinggi, ujian. Dulu kuliah, selesai Medan. Tiap hari naik kereta. Sampai keling aku Pak waktu itu. Udah, nggak usah disebut, disimpan di sini aja. Aku ngerti arek pada ngomong memang dasar kelik, aku ngerti juga. Aku pun sadar kok siapa diriku gitu. Lah saya dulu kena KKN-nya di Pancur Batu lah. Pancur Batu Bapak tahu sendirilah daerah situ kayak mana kan. 50-50 muslim dengan non muslim. Kok namanya warung babi panggang karu itu kan di mana-mana. 2 bulan nyusun skripsi begadang malam. Nanti dimajukan ke dosen pembimbing, dia tinggal nyoret aja. Ini dari mana literaturnya nih? Coret. Sakit kali hatiku dicoret-coret ini. Ini catatan kakinya nggak ada, ini spasinya nggak pas. Ya Allah. Dah perbaiki, betulkan, jumpai dia lagi. Masuk sidang komprehensif, di mop dosen. 4 tahun setengah mondar mandir KKN 2 bulan gone koyo ngono. Begadang bengi gawe skripsi iku pun dicoret-coret, waktu sidang di mop dosen. Waktu wisuda rupanya gur mindahke tali ya Pak toko kiringanan gini. Apa enggak angek tenan aku ngerasa gini. Batinku nek gur ngene ae mamaku pun kan iso nek gur mindahke ngene. Rupanya mendapatkan dokter Andes, SH, SE, SPDI harus ujian dulu. Orang mau dapat gelar takwa, mana ada kalau nggak ujian dulu. Siapapun yang mau digelar muttaqin, muhsinin, orang takwa, orang baik, kata Allah, ujian dulu. Jadi kalau saat ini kita sedang dilanda kesusahan, galau, sedang hadapi masalah ekonomi, masalah apa saja, itu memang maunya Allah. Kok bisa lewati enggak? Kalau kau lewati, dapatlah takwa itu.
Tapi faktanya kan banyak orang gagal, ekonomi susah, anjlok, wah terakhir bunuh diri. Udah jelas itu nggak ada tempat lain, udah pasti neraka. Dan ingat ya, bunuh diri itu belum tentu mati. Jangan nanti udah setengah mati, nggak jadi mati. Pikir-pikir dulu loh. Ya, dulu yang kejadian dekat rel kereta api, daerah Bandar Selamat itu yang mama-mama sakit hati lakinya kawin lagi tuh. Rupanya pergi ke rel kereta api, dia nekat, mati-matilah cerak stasiun kono. Nekat, kerungu suara kereta api teko kisaran, telentang nang duril itu. Lewat kereta api jagong meneh den. Lah den pun heran kok iso enggak ninggal, getih ora metu. Lho kok iso Pak? Wong rele loro, den turu sebelah kiri. Kereta api ini lewat sebelah kanan. Wong arek ninggal ae pun pau, heran kita ndelok gitu. Makanya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, satu hal, tinggal sekarang bisa nggak kita menyelesaikan ujian-ujian itu? Loh, kita belajar flashback ke belakang. Tengok nabi-nabi Allah. Semua nabi Allah naik derajatnya ujian dulu kok. Nabi Adam diuji Allah. Apa ujiannya? Anaknya Qabil dibunuhnya saudara kandungnya Habil. Kayak mana hancurnya perasaan hati orang tua? Anak membunuh saudara kandungnya. Nabi Nuh ujiannya di anaknya sendiri Kan'an, jadi penantang dakwah ayahnya sendiri. Nabi Lut lah ujiannya malah istri, istrinya pelaku maksiat. Dia nabi. Nabi Ibrahim ujiannya bapaknya sendiri, bapaknya pembuat berhala. Cukup? Enggak. Diuji lagi oleh Allah. Dibakar hidup-hidup sama Namrud. Akhirnya diselamatkan Allah. Kul ya naru, kata Allah. Kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Hai api, dingin kau. Selamatkan Ibrahim. Api dalam Ibrahim dalam kobaran api tenang-tenang aja. Apinya padam, Ibrahim keluar. Selamat. Lewat ujian. Tapi walaupun bapak hafal ayat itu, jadi tes-tes nang omah. Nguripi kompor gas, kuliah naru kuni bardan wasalaman ala legiman. Jagong pula wa legiman nang dhuwur. Wis pasti lonyot iku, lonyot. Oh, ayate kan padha, Pak. Lho ayate padha, masalah ling poso iku ngongkon api adem, dingin, Nabi Ibrahim selamat yang merintahkan Allah. Nah, nek wa legiman ling ngongkon yo gak ning jaminan. Cukup ujiannya Ustaz? Enggak, diuji lagi, diusir dari Mesir sama Namrud ketika dia selamat dibakar. Terus pindah ke Palestina, nikah sama wanita nomor 2 tercantik yang pernah Allah ciptakan, Siti Sarah. Nomor 2 Pak? Iya. Wanita tercantik itu yang Allah ciptakan Hawa, kedua Sarah. 1/2 kecantikan untuk wanita diciptakan, itu dikasih ke Hawa semua. Sarah 1/3. Sisanya ikulah sing bagi-bagi bojo kita kabeh. Mangkane payah golek lenggadeg menong istilahnya tinggal sisa-sisane wae. Jadi Bapak-bapak, Ibu-ibu, wanita nomor 2 tercantik dinikahi, luar biasa bahagianya mestinya. Tapi 70 tahun nikah nggak dapat anak, diuji lagi. 70 tahun. Wong padha gendong putu. Menung Ibrahim malam. Ya cemana lah kalau nggak ada pelanjut cerita ini kan penerus sejarah, siapapun pasti sedih. Orang nikah kalau nggak punya anak ini kan pasti galau sih Pak. Apa omongi wong milu, yake mangan toge, lahir gembung wetenge sik mangan toge. Oh kerang-kerang kena cingkang mandak mun men. Kusuk nandi nonong glogorimbun, lungo glogorimbun kusuk nggak meteng juga Medan Krio, lungo nang Medan Krio nggak meteng juga pauk we payah bakung meneh. Itu tukang kusuk tekani nggak meteng lah, malah tukang kusuk meteng kabeh. Galau orang 70 tahun nikah nggak dapat anak, sampai istrinya Sarah bilang, "Bang, ada apa? Abang nikah lagi aja sama perempuan lain. Mana tahu abang bisa dapat keturunan." Apa jawaban Ibrahim? Yang bisa merintahkan aku nikah lagi cuma Allah. Siapapun gak bisa. Itu Ibrahim itu. Kalau ibu nggak usah ibu tawar-tawari. Gak
ndak ditawari pun sekakian tingkah kok ndak ada kementus nawar-nawari meneh. Turun wahyu, Ibrahim kau nikah lagi. Baru ngomong sama Sarah, Sarah aku disuruh Allah nikah lagi. Loh kan aku bilang nikah bang. Oke, tapi aku mau kau yang nyarikan orangnya. Dijaganya betul-betul perasaan istrinya. Jadi bapak kalau ada niat pun mestinya kayak gitu. Bilang sama istri, aku pengen nikah meneh lah deh. Golekin apa deh wong. Pasti goleki arit, parang babat, pasti. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, abang minta aku yang nyarikan, kata Sarah. Iya, udah aku siapkan orangnya bang. Sama, itu di belakang budak kita. Orang tuh punya budak namanya Siti Hajar. Hajar ini orang Afrika. Afrika ini kan kulitnya rata-rata kulit hitam. Orang Afrika ini kan jenis kulit cuma dua, hitam sama hitam kali. Ya Hajar ini memang orangnya hitam kali memang modelnya, tapi yang hitam-hitam manis itulah. Tapi memang niatnya nikah karena Allah. Nikahi Hajar tadi. Itulah terus hamil, lahirlah Ismail. Artinya apa? Ibrahim penuh ujian. Nabi Yakub kehilangan putra tercintanya Yusuf, dibuang oleh saudara-saudaranya sendiri. Saudara-saudaranya berdusta kepada Yakub ayahnya. Dia bilang, adik kami dimakan binatang buas wahai ayah. Padahal abang-abangnya yang buang Yusuf ke dalam sumur. Berduka Yakub. Setiap hari teringat Yusuf, netes air matanya. Terakhir kering air matanya itu. Dan akhirnya buta. Nabi Yusufnya sendiri diuji, dipitnah, dituduh memperkosa ibu angkatnya. Lah padahal mama angkatnya yang ngajak dia berzina. Terbukti di persidangan Yusuf gak bersalah. Tapi Yusuf yang dipenjara. Orang yang dilawannya istri penguasa. Semua ada ujiannya Pak. Nabi Ayub gatal-gatal di sekujur tubuh. Berapa lama Ustaz? 18 tahun. Istrinya Rahmah ngomong, bang udah 18 tahun abang kayak gini. Ini udah bukan cuman gatal-gatal, udah ulet-ulet keluar nih bang. Tengok nanah semua udah keluar. Doalah, abang kan Rasul. Minta kepada Allah, kenapa? Rahmah. Kita dulu hidup senang berapa tahun? 81 tahun bang. Aku sakit nih berapa tahun? 18 tahun bang. Baru 18 tahun aku sakit susah. Dulu 81 tahun kita dikasih kaya senang. Kau suruh aku ngeluh kepada Allah. Malu aku Rahmah, malu. Tunduk istrinya. Semua diuji pak. Nabi Sulaiman ujiannya pangkat, kedudukan, harta. Maka ibu-ibu saya ingatkan, gak usah iri sama orang yang hartanya banyak. Itu ujian itu. Gak usah kecil hati kalau kita hidup pas-pasan, sederhana. Coba ambil hikmahnya aja. Oh suamiku udah berusaha kerja keras. Tapi toh rumahku kecil. Hartaku cuman ada segini. Mungkin kalau ditakdirkan Allah hartaku melimpah. Belum tentu aku sanggup mempertanggungjawabkan yang nanti di sana. Kita masuk Sujuyah. Ibu belanja 3 keranjang. Yang main dorong itu. Sampai dorongnya pun ibu gabungkan dulu baru ibu dorong 3 dari belakang. Saya belanja cuman beli odol, Pepsodent 1, kemudian sikat gigi sama sabun. Kira-kira di kasir lamaan mana urusan kita? Pasti lamaan ibu. Ibu 3 keranjang. Saya cuma 3 tit selesai. Aku udah ongkang-ongkang di rumah. Ibu masih belum selesai urusan pemeriksaan. Nanti di akhirat yang harta-hartanya banyak itu, kok pemeriksaannya suwi. Kita wis nang surga kabeh jagong-jagong piye Wak? Nang ngono ya Wak. Ya nang kene. Kawane kowe sik diperiksa. Ku ladang sawitmu kowe golek teko ndi duwite? Kowe gawe tambak duwite teko ndi? Omahmu gedine kaya ngono iku teko ndi rezekimu? Ditakoki kabeh. Makanya kalau ditakdirkan Allah hidup kita pas-pas, syukuri aja. Suami ngomong kok nggak nyesel nikah sama abang dek, kita hidup pas-pasan kayak gini. Enggak bang, aku bangga, yang penting abang kerja keras. Rumah kita kecil kayak gini, nggak apa-apa bang, aku ngepelnya cepet siap, nggak lama kok. Rumah kita kecil kayak gini, lampunya nggak banyak kok. Orang yang rumahnya besar, biaya lampunya aja udah berapa. Udah yang penting aku bersyukur, hatiku tenang bang. Dan rumah kecil kayak gini kan nggak diincer maling. Apa yang mau dicuri coba? Kita punya sepeda pun warisan mertua.
Punya piring pun cuma setengah lusin. Nggak ada yang mau diincer maling. TV-mu yang kita beli waktu baru nikah tuh udah 7 kali dibawa ke toko, 4 kali sambar petir. Maling pun nggak selera. Maling mau nyuri buka pintu sebaik nengok kecil lomai kok prihatin. Terakhir nyumbang nggak sih do nyolong. Malah lengomai gede-gede kayak kadang turu aja pun payah. Udah syukuri aja apa yang ada, Pak. Nggak usah iri sama orang yang hartanya melimpah. Kalau mau iri sama orang yang dimuliakan Allah, dia bisa tahajud tiap malam kok aku enggak ya. Itu yang diiriin. Wong iku 5 waktu iso salat nang masjid kok aku ora iso. Yang diiri itu yang kayak gitu. Is wong kae tiap bulan khatam Quran. Itu yang perlu diiriin. Wong kae kerjane kernet tukang kok tapi tiap tahun milu korban yo. Iku sing diiri iku ling kaya ngono. Kalau harta melimpah kita iriin, alah. Pertanggungjawabannya berat, Pak. Kadang-kadang kita suka cari-cari pujian manusia. Walah mama-mama hari raya dipala-palai, ganti gorden 7,5 juta, ngangsur ngutang dipala-palai. Untuk apa? Cuman nanti kalau keluarganya datang, ya Allah yuk cantik. Iki pasti larang gawe nang ndi yuk petisah. Seneng deh nang gini. Tonggone toko ya Allah apik tenan ya yuk. Nah gawe nang ndi yuk nang petisah. Senengnya gorong kali. Mumetnya 24 bulan, Mbak. Apa boleh muji milu bayar tiap bulan? Wis ora. Udah cari pujian Allah, jangan cari pujian manusia. Makanya bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, Nabi Sulaiman diuji dengan kedudukan, dengan harta. Semua ada ujiannya. Nabi Isa diuji dengan kemiskinan. Nabi Muhammad, walah banyak kali ujian Nabi Muhammad itu. Siapapun yang ingin naik derajatnya di hadapan Allah, hadapi ujian-ujian Allah. Ini kita yang datang ini berapa? Kalau saya prediksi 500-an nggak kemana nih. Jangan-jangan ada 500 masalah sekarang di sini. Loh sapa wong urip nggak duwe problem? Pernah mama-mama datang curhat ke rumah saya nangis-nangis. Aku pemumet ngadepi bojoku Pak. Ngenes tenan aku nang kene gak ngerti meneh aku Pak. Kok urip iki gak selesai lah masalah eneng ae masalah Pak. Wong omah metu nggawa wedang. Kalian ada masalah apa Bang ngomongin wong omah juga. Anggite nuntut njaluk pertanggungjawaban. Wong omahku kaget. Teko kok nangis kaya apa wong iki wong omah juga. Enggak ngarek curhat kok tak omong ngono. Rupanya dia curhat masalah suami masalah kok gak entek-entek Pak. Uripku kok susah tenan. Saya bilang sama dia, loh ibu pikir saya pun gak punya masalah. Mana ada orang hidup gak punya masalah. Lah semalam jemaah umroh saya, bapak ibu yang dirahmati Allah, curhat sama saya. Dia pengusaha tenda. Dia bilang sama saya, ajab tenan Pak. Patang gon wis ngadeg kongkon bongkar karo polisi. Apa diutek iku padahal ngono. Ya dia negakkan peraturan. Ya peraturan. Cuman kan rezeki ini wong tek gara-gara kaya ngono. Iki sampai royo coret kabeh jadwal, Pak. Hilang job. Wong ustad pun hilang job kok, Bu. Semua orang pasti punya ujian. Ada yang ujiannya kayak nih Nabi Ibrahim, dia taat, bapaknya maksiat terus. Ada yang ujiannya kayak Nabi Lut, suaminya taat, istrinya suruh sholat pun payahnya minta ampun, suruh nutup aurat aja pun susah. Ada yang ujiannya kayak Asyah, istri Fir'aun, dia taat, suaminya kurang ajar. Ada yang ujiannya kayak Nabi Nuh, anaknya pula yang kurang ajar. Ada yang ujiannya kayak Nabi Isa, susah aja ekonominya. Ada yang ujiannya kayak Nabi Ayub, bapak ibu yang dirahmati Allah, kena asam urat 13 tahun, gak baik-baik. Semua orang punya ujian. Dan yang paling banyak sekarang orang punya masalah sama tukang angsuran. Nah itu ujian juga itu termasuk itu. Maka bapak-bapak ibu-ibu, COVID-19, saya melihat ini ujian yang sedang Allah turunkan ke kita. Nah, sekarang dari hasil ujian itu Allah cuma mau lihat 2 saja. Dengan kejadian ini, dengan COVID yang Allah turunkan ini, kita makin dekat sama dia atau makin jauh sama dia. Tinggal itu aja ini yang mau Allah tengok.
Karena bumi ini udah betul-betul tua, Pak. Isyarat tanda akhir zaman udah pada nampak kan. Wataqarrabaz zaman, waktu terasa pendek, udah. Urip ngene-ngene ae, gujug-gujug engko tep wis royo meneh. Gujug-gujug wis arek poso meneh. Enggak kerasa itu. Pendek, berkah waktu dicabut loh, budalan tetap 24 jam sedina sauni. Apalagi wayuk bidal ilm, dicabutnya ilmu. Berapa banyak ulama-ulama udah pergi ninggalkan kita. Satu tanda akhir zaman. Watak surat zalazil, banyak kegoncangan di mana-mana. Watak surat dukhan, banyak di mana-mana asap. Kemarin Bagasi api-api asap, Dumai asap, Jambi asap, kan baru asap, pesawat aja nggak bisa landing. Kalimantan asap, sampai ngamuk marah Malaysia sama Singapura sama Pak Jokowi. Tanda akhir zaman juga lah. Saya ceramah ke Berandan, pulang ke Binjai, Jalan Bangkatan, asap juga. Tak datangi lah, tukang sate Padang rupanya. Satu-satu udah mulai nampak. Banyak anak lahir nggak tahu siapa ayahnya. Menjelang kiamat akan muncul makhluk bernama Dajjal. Dajjal dalam bentuk fisik belum kita lihat, tapi manusia-manusia berotak Dajjal udah banyak bermunculan di mana-mana. Satu-satu tanda akhir zaman udah nampak. Lantas apalagi dikasih ujian. Saya khawatir jangan-jangan ini ujian terakhirnya nih. Mana yang lebih dekat sama aku? Mana yang makin jauh dari aku? Maka melihat ini apa saran Ustadz? Nggak ada lain. Ayo kita deketi dia. Karena yang menciptakan COVID itu dia. Ini kayak gini banyaknya datang. Kalau ikut protokol, ini udah salah pasti kan? Gak ada lagi jarak, ya kita bersalam-salaman. Tapi kita yakin aja, kenapa? Kita punya iman. Kalau di jalan Allah, Allah pasti lindungi, Allah pasti jaga. Tadi malam saya di Belawan juga, walah 800-an orang padat luar biasa sama haflah Quran Qori internasional. Begitu rapatnya ya, kalau betul-betul lah kayak di video itu, orang jarak gini aja udah nular, habis semua itu. Tapi karena iman, orang gak ada rasa takut lagi. Iman tuh mahal itu. Makanya jangan sampai nanti pulang menghadap Allah, imannya ditinggal. Yang nggak selamat pulang tuh kalau nggak bawa iman. Loh, saya pernah ada mama-mama, Pak, minta tolong tuliskan, kenapa Pak? Apa ini? Saya bilang. Nanti kalau ditanya marok buka, kita jawabnya apa gitu Pak? Dikubur, man nabiyuka jawabannya apa, man kiblatika jawabannya apa. Maksudnya mumpung masih gini-gini dihafal-hafal dulu Pak. Oh, kerjaan ibu ngapal percuma, aku malah kasus. Lo kasus apa Pak? Bocorkan soal, gue bilang gitu. Lo UN aja bocorkan soal, bisa masuk kok. Awak pula bocorkan soal mungkar wa nangkir, ngamuk sih sendeen karo aku. Nggak, maksudnya kalau dihafal dari sekarang kan gitu gampang loh Pak. Nggak usah ibu hafal-hafal. Nanti yang jawab itu bukan ini ibu, yang jawab tuh bukan ini ibu, yang jawab tuh iman ibu nanti. Kalau ibu pulang bawa iman, nggak usah ibu hafal, ibu jawab sendiri nanti di sana. Tapi kalau pulang nggak bawa iman, jangan harap bisa terjawab itu semua. Jadi macam mana biar pulang bawa iman Pak Ustadz? Dipupuklah imannya. Caranya ya salah satunya ini, dengarkan tausiah. Terus apa lagi Ustaz? Zikrullah. Banyak zikir kepada Allah. Terus apa lagi Ustaz? Biqiraatil Quran. Banyak-banyak baca Al-Quran. Kalau dipikir-pikir mau apa lagi sih? Bumi udah tua. Ujian udah kayak gini luar biasa Allah turunkan. Kita tengok yang udah-udah pun memang hebatnya kayak manapun mati. Loh coba, siapa lagi kita pikir yang gak mati coba? Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena kaya, Pak Harto kok ninggal? Nek wong pinter iso nggak ninggal, Habibie ninggal. Kalau alat rumah sakit canggih bisa ngelakkan orang sakit, jangan dia mati. Bu Ainun istri Habibie berobatnya sampai Jerman. Alat canggih-canggih semua itu, ninggal juga. Olga kena meningitis, ninggalnya di Singapura. Singapura rumah sakitnya serba komplit, ninggal juga. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena jenderal, loh baru-baru ini adik iparnya Pak SBY, letnan jenderal itu, meninggal. Padahal selama ini nggak dengar sakit, sehat. Keluarga Pak SBY kaget semua.
Jenderal M. Yusuf ninggal, Ahmad Yani ninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena pinter, tadi Pak Habibie udah, karena dia dokter Ozi itu yang ditrans dulu. Wongi garang, dokter, bawa acara kesehatan di TV, kena getah bening. Belum sampai 40-an, ninggal. Kalau orang bisa ngelak dari kematian karena cantik, lah mantanku tuh Julia Perez ninggal juga. Maksudnya mantan yang ditonton dulu di TV gitu. Lah kita ini apa? Kaya-kaya kali enggak, pejabat jenderal enggak, dokter juga enggak, pinter-pinter tenan pun ya ora. Jane malaikat Israel ku ndelokke kita wis gemes tenan ngono. Cuman urung wayahe wae ngono. Jadi kalau udah kayak gini lah kondisinya, mau apa lagi kalau enggak deketi dia? Kita mau pulang semua ini. Kan tinggal nunggu giliran aja. Gendangnya cuma 2. Kalau nggak bapak-bapak duluan, aku belakangan. Kan antara gitu lagi. Atau sebaliknya, saya belakangan, bapak-bapak duluan. Kan antara gitu lagi. Itu hak saya, orang saya yang megang mic. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah. Tapi kan pasti, siapa yang nggak ninggal? Orang hebat-hebat ninggal semua kok. Dan kematian ini kan masalahnya nggak tahu jadwal kita. Kalau tahu jadwalnya enak, peraturan baru, sebulan sebelum meninggal, Israel memberi kabar. Pak Legiman siap-siap, hari ini tanggal 30 bulan Agustus, 30 September, Wawa meninggal, Israel ngei kabar. Taruh soal Legiman mangan pun nggak selera meneh. Kamar kurjikir, bojone teko, mangan sik bang, mangan cocot, ku mangan. Kok cerita mangan meneh kuwi wis gak selera aku. Aja mangan delok kuwi wis ora selera aku. Rondo kuwi dilukne, rondo. Kawin meneh lah kuwi tak tekek kuwi mampus. Cuman orang karena nggak tahu kapan dia ninggal, dia pikir hidup ini panjang. Sampai akhirnya dia nanti mengalami seperti yang digambarkan di Quran. Alhaakumut takasur, kau lalai, kau kejar-kejar terus dunia. Hatta zurtumul maqabir. Hingga akhirnya kita terkejut, tiba-tiba kau sudah berada dalam kuburmu. Sibuk terus urusan dunia. Tiba-tiba gelap. Buka, loh, udah dalam kubur, Pak. Kita akan alami itu. Gak tahu kita kapan jadwal itu. Tapi pasti. Kalau semua orang ninggal ada standar umurnya enak. Semua umat Muhammad umurnya kayak Nabi Muhammad ya 63. Tinggal nunggu. Juga biro Wak, aku lempul lagi. Suwi ya Wak, 13 tahun puas ya. Cek puas iku Wak, manfaat ya 13 tahun meneh. Riko biro Wak, aku minggu ini 60. Mak. 3 kali royo meneh Wak tinggalan. Serem itu Pak, kalau tahu ninggalnya kapan gitu. Yang paling kasihan niku iki dino 62 tahun 11 bulan 29 hari. Berarti kan sesuk iki. Tapi faktanya enggak, yang umur 80-an ada, yang 90-an ada. Arifin Ilham 49. Uji Ustadz Jeffrey Al-Bukhari 40. Olga dulu 30, berarti kan kayak buah kelapa, yang tua jatuh, yang muda jatuh. Nggak ada orang bisa ngatakan, aku nggak perlu lagi terlalu sibuk ibadah. Masih panjang, masih 30-an loh, yang 30-an ninggal banyak kok. Misterius problem, banyak orang pergi dari rumah sehat pulang jenazah. Kita pulang dari sini entah sampai rumah tangga pun kita nggak tahu ini kok. Apa yang terjadi sama kita sedetik 5 menit ke depan kita nggak tahu. Semua rahasia. Apa kita terus mau main-main lagi di dunia ini? Bapak, ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah, pasti kalau orang meninggal berdasarkan huruf abjad, enak nunggunya. Sing ninggal sing jenengi Andi sih Ahmad, Anto, Ati, Aisyah, Andi, Arman, tahun sesuk B, Bambang, Baida, Butet, Bandot. Ustadz ya aku tengah I Irfan Yusuf produk Suwi Siti kan. Wis nek ngono ling enak ling Z lah Pak jenenge.
Zainal, Zubaidah, Zainuddin. Kenapa enak? Keri. Sopo ngomong enak? Gak enak juga. Kenapa Pak? Entek wong geneng ling mandiin meneh. Walikulli ummatin ajal. Kita ini semua udah punya ajal masing-masing, tinggal nunggu giliran. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'ata wa la yastaqdimun. Apabila ajal sudah datang, sedetik enggak bisa mundur, sedetik enggak bisa maju. Jadi Pak, pasti. Oh, berarti Ustadz diundang sama Masjid Al-Ikhlas ini memang dipeseni suruh nakut-nakuti kami ya Pak? Oh enggak. Dan gak ada gunanya takut sama mati. Karena kata Buya Hamka, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Saya ulangi, sebodoh-bodoh manusia adalah orang yang takut mati. Kenapa? Karena setakut-takutnya kita sama mati, toh kita tetap mati juga. Jadi kan gak ada gunanya ditakuti. Oh memang pasti. Enak juga wong takut tua. Tapi nek doa Allahumma tawil umurna, ya Allah panjangkan umurku. Tapi tua wedi. Kan aneh ku, njaluk umur panjang, kayak tua wedi. Wong nek arek panjang umurnya mesti tua. Mana ada orang takut tua, Pak? Banyak. Dari mana Bapak tahu orang takut tua itu? Ya buktinya umur 50-an ngapain rambut disemir-semir lagi. Itu kan takut tua namanya itu. Kok putu wis limo mama-mama, dadak rebonding menehalah nek gatel. Kenapa Pak? Takut tua. Ini dua kebodohan. Kalau orang takut tua sama takut mati, ini dua-dua bodoh. Kenapa? Tua itu linier, dia pasti datang. Kemudian mati itu nggak dicari pun dia pasti akan menjemput kita. Oh jadi nggak usah ditakuti Pak. Enggak. Alah tapi nggak usah ditoko, ini cerita mati ndredeg juga nang kene pasti krasa wedi juga was-was Pak. Sebetulnya yang mesti kita was-wasi itu bukan matinya, tapi jalan matinya. Masalahnya orang meninggal ini jalannya ada dua, ada yang husnul khotimah, ada yang su'ul khotimah. Husnul khotimah cirinya 4. Satu, wajahnya berseri waktu dia meninggal. Enak nengoknya. Kadang-kadang ada orang meninggal itu macam orang tidur aja. Ada yang macam senyum dia. Ada yang meninggal itu lebih ganteng lagi ninggalnya daripada waktu dia hidup. Sementara ada orang meninggal moto mendeli. Enak yang ngilati metu. Na'udzubillah. Enak yang raini ireng. Jangan sampai lah. Yang kedua, orang meninggal husnul khotimah mudah jalan sakaratul mautnya. Dan bukan cuma mudah, waktu sakaratul maut berkeringat dahinya. Sementara ada orang meninggal ket seloso sampai 4 kali seloso nggak ninggal-ninggal. Mulut cengap-cengap baik. Yasin ke nggak ninggal, sholat hajat ke nggak ninggal juga. Terakhir celuk wong tua, iki kakean ilmu, buka asbes, seng buka seng. Ben ilmu ni metu, lali nutup hujan, kelebes bawa dengar ninggal. Sapu ke daun kelor, nggak ninggal juga. Daun cimpluan, nggak ninggal juga. Oh, godong lompong, nggak ninggal juga. Terakhir ninggalin gue daun pintu, baru ninggal. Loh ada orang sholat rakaat ketiga sujud ninggal, siapa yang nggak mau ninggal kayak gitu? Ada kejadiannya di Binjai, sujud rakaat ketiga. Nggak gerak lagi. Disenggol sama anaknya, blok jatuh. Kaget. Keluarga terkejut setengah mati. Tapi bagi yang meninggal coba. Nggak nyusahin orang. Sedang dalam keadaan berwudu. Posisinya sedang sujud di hadapan Allah. Itu cita-cita kita semua kalau bisa nanti. Ketika kita tiba menghadap. Yang ketiga, akhir kalam orang husnul khotimah itu la ilaha illallah. Man akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Orang yang akhir kalamnya la ilaha illallah, dia masuk surga. Tapi jangan bayangkan la ilaha illallah itu gampang waktu sakaratul maut. Kalau nggak dilazimkan ketika hidup, nggak usah cerita. Makanya tiap subuh la ilaha illallah. Upayakan habis maghrib. Kalau imam nggak bawa, siap sholat sunat sendirian.
Makanya saya senang tuh wirid itulah kita diajak Abdul zikri la ilaha illallah. Ngono pun nenek wong nyalah-nyalah no wirid. Kacici kakian cocot, jar kiai. Tapi ya udah, kalau memang paham dia gitu kita hormati. Tapi dia juga kita minta menghormati orang yang wirid gitu. Jadi ukhuwah tetap terjaga. Disitulah kita berzikir la ilaha. Kalau nggak dilazimkan berat Pak. Jangan harap. Kita sholat lah. Saya kasih analogi gini. Kita lagi sholat nih. Jujur, khusyuk itu kan pasti berat. Yang udah belajar khusus sama guru tasawuf macam mana khusyuk aja pun masih berat. Apalagi yang sama sekali nggak belajar. Kalau di guru-guru tasawuf itu kan dari mulai cara ngangkat takbir, dudukkan kalimat akbarnya itu, meletakkan tangannya itu di mana, kemudian memfokuskan konsentrasi ingatannya, semua dididik. Itu aja pun berat, apalagi kita yang nggak mungkin belum mendalami itu. Sampai Maliki Yaumiddin aja udah paten itu. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Fokus masih Maliki Yaumiddin aja. Tenan ki dina undangan telung nggon niki. Plasmen siji, gang jati siji, orang meneh nang simpang diski walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Walasine sao malimpul kali telu apa enggak cepek limpul. Oh. Ya Allah, di mana midaling pesta pun enggak diutang, enggak mikir keling nyumbang. Ya sedino telu ganti-gantian nopo. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil arrahmanirrahim maliki yaumiddin iki acap tenan iki jogono ora eneng wis enggak nukang-nukang pirang bulan bojo merepet ae walad dolin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Allah samad lam yalid walam yulad rasa tak dol ae kulkas ae. Sebelah kali rusak Allahu akbar. Toto dak atayatul mubarakatuh duar mak petir mampus teles kabeh baju nang jopo wae. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim. Esuk jatuh tempo bayar kereta enggak dibayar tarik dealer ya Allahu akbar. Toto selesai. Assalamualaikum. Bar salat mumet. Jane mau 3 rakaat apa 4? Kita sholat untuk fokus khusyuk berat. Kadang sholat teringat angsuran, kadang sholat teringat ayam, kadang sholat teringat covid, kadang sholat teringat kegiatan besok apa. Tapi yang luar biasanya Fatihah kita kok nggak salah. Kenapa? Udah di sini Fatihah itu. Jadi kalau orang memang sudah di sini kalimat la ilaha illallah tertancap lagi di latifatul qalbinya, maka ketika sakaratul maut, walaupun tidak ada orang di rumahnya sendirian, insya Allah dia akan dimudahkan mengucap la ilaha illallah. Tapi kalau nggak pernah dilazimkan, sama kayak ada orang penjudi mau ninggal itu kan, terakhir dibisi la ilaha illallah, nggak ninggal. Pak, Allah aja, mungkin dia kepayahan, Allah, nggak ninggal juga. Bukan keringet jagung lagi yang ngajari, keringet buntet metu kabeh. Memang hidup nggak pernah zikir. Terakhir kawannya datang, Ustadz boleh saya bantu? Silakan. Maaf Ustadz ya. Udah silakan, nggak ada masalah. Ustadz tadi pun udah kehabisan akal, kawan buka handphone tek tunjukkan sama yang sakit tadi, ninggal. Ustadznya pun kaget, kok nunjukkan apa? Kok bisa ninggal? Balak 6 Pak, naruhan ninggal. Nguripnya goplay. Jadi tergantung kebiasaan kita semasa hidup itu. Nah jadi bapak-bapak, ibu-ibu, nggak ada lain. Satu jalan, dekatkan diri kepada Allah. Nah, bila kampung kita mau dijauhkan dari azab, ayo merujuk ke satu hadis. Innala ahammu bi ahlil ardi azabah. Sungguhnya Allah tuh udah pingin kali nurunkan azab pada suatu kaum. Falamma nazartu illa ummuri buyuti. Tapi masih banyak orang yang makmurkan masjid. Wal mutahabbina fi. Masyarakatnya masih berkasih sayang karena Allah. Wal mustaghfirina fil ashar. Masih banyak orang istighfar baik pagi maupun petang. Sorobtu adzabi anhum. Kami angkat azab dari kaum itu. Jadi diangkatnya satu azab dari satu kaum. 3 syaratnya. Masjidnya makmur. Makanya kemarin waktu masjid ditutup rasanya bertentangan sama hati nurani kita. Padahal kata Nabi kalau mau jauh wabah, jauh azab, masjidnya makmur. Malah di beberapa tempat masjid suruh tutup. Kemudian wal mutahabbina fi. Masyarakatnya berkasih sayang. Seperti inilah bersilaturahim dengan baik. Saya perhati dari sini orang kampung luar masuk jumpa sama orang sini macam udah memang keluarganya gitu. Loh, piye kabare? Ada yang salam, ada yang cas, delok lah kementus senang.
Coba betul Israel cas lah, aman batin juga. Tapi itu menunjukkan karena sudah dekatnya gitu. Wal mustaghfirina fil ashab, masih banyak orang istighfar pagi maupun petang. Allah angkat azab dari kaum itu. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan sikap istiqomah kepada kita dalam menjaga ibadah kita kepada. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membimbing kita untuk lulus menghadapi ujian-ujian hidup ini dan semuanya kita pulang menghadapnya dalam keadaan husnul khotimah. Demikian informasi aktual, faktual, tajam dan terpercaya yang dapat saya sampaikan melalui liputan 6 ICTV pagi ini. Mudah-mudahan yang saya sampaikan bawa manfaat buat kita semua. Saya Rahul, Anjeli dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mohon diri dari hadapan Anda. Kita bertemu kembali lain waktu lain kesempatan namun dalam gelombang yang sama dalam acara berpacu dalam ibadah. Gua durian, gua kedondong, sekian dulu dong. Burung irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Kue bangkit, si kue loyang, kacang tojin, si kue bawang. Itulah kue-kue hari raya Idul Fitri. Saya kembali ke Bombay. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.